Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jihad Akbar dari jurusan Perbankan Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata pelajaran metodologi studi Islam, yaitu Bapak Sanawi SAG MA. Dan yang terhormat kepada teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kita semua selalu berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian agama. Secara sederhana, pengertian agama dapat dilihat dari sudut kebahasaan, etimologis, dan sudut istilah terminologis. Mengartikan agama dari sudut kebahasaan akan terasa lebih mudah daripada mengartikan agama dari sudut istilah. Mengapa? Karena pengertian agama dari sudut istilah ini sudah mengandung muatan subjektivitas dari orang yang mengartikannya. Atas dasar ini, maka tidak mengherankan jika muncul beberapa ahli yang tidak tertarik mendefinisikan agama. James H. Liuba misalnya berusaha mengumpulkan semua definisi yang pernah dibuat orang tentang agama, tak kurang dari 48 teori. Namun akhirnya berkesimpulan bahwa usaha untuk membuat definisi agama itu tak ada gunanya. Mengapa? Karena hanya merupakan kepandaian bersilat lidah saja. Selanjutnya Mukti Ali pun pernah mengatakan, barangkali tidak ada kata yang paling sulit diberi pengertian dan definisi selain dari kata agama. Pernyataan ini didasarkan kepada 3 alasan. Alasan yang pertama, bahwa pengalaman agama adalah soal batini, subjektif, dan sangat individualis sifatnya. Alasan yang kedua, barangkali tidak ada orang yang begitu bersemangat dan emosional daripada orang yang membicarakan agama. Karena itu setiap pembahasan tentang arti agama selalu ada emosi yang melekat erat sehingga kata agama itu sulit didefinisikan. Alasan yang ketiga, konsepsi tentang agama dipengaruhi oleh tujuan dari orang yang memberikan definisi tersebut. Senada dengan Mukti Ali M, Sastra Padija mengatakan bahwa salah satu kesulitan untuk berbicara mengenai agama secara umum ialah adanya perbedaan-perbedaan dalam memahami arti agama. Di samping adanya perbedaan juga ada cara memahami serta penerimaan setiap agama terhadap suatu usaha memahami agama. Setiap agama memiliki interpretasi diri yang berbeda dan keluasan interpretasi diri juga berbeda-beda. Sampai sekarang perdebatan tentang definisi agama masih belum selesai hingga W.H. Kalb, seorang ahli ilmu jiwa agama, sebagaimana dikutip Zakiyah Derajat mengatakan bahwa tidak ada yang lebih sukar daripada mencari kata-kata yang dapat digunakan untuk membuat definisi agama. Karena pengalaman agama adalah subjektif, intern, dan individual, yang dimana setiap orang akan merasakan pengalaman agama yang berbeda-beda dari orang lain. Di samping itu, tampak bahwa pada umumnya orang lebih condong kepada mengaku beragama, kendati pun ia tidak menjalankannya. Beberapa pernyataan tersebut di atas sengaja dikemukakan di sini sebelum memasuki pembahasan mengenai pengertian agama lebih lanjut, dengan tujuan agar dari sejak awal kita memandang bahwa suatu pengertian agama yang dikemukakan seorang ahli dianggap lebih unggul dibandingkan dengan pengertian agama yang diberikan yang lainnya, sehingga menganggap lebih superior dan tertutup untuk menerima pendapat orang lain yang justru merugikan. Untuk itu, marilah kita ikuti uraian mengenai pengertian agama. Pengertian agama dari segi bahasa dapat kita ikuti antara lain uraian yang diberikan Harun Nasution. Menurutnya, dalam masyarakat Indonesia, selain dari kata agama dikenal pula kata din dari bahasa Arab dan kata religi dan bahasa Eropa.
Menurutnya, agama berasal dari kata Sanskrit. Menurut satu pendapat demikian, Harun Nasution mengatakan kata itu tersusun dari dua kata. Yang pertama a, artinya tidak, dan gam sama dengan pergi. Jadi agama artinya tidak pergi, tetap di tempat. Diwarisi secara turun-temurun. Hal demikian menunjukkan pada salah satu sifat agama, yaitu diwarisi secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Selanjutnya ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa agama memberi teks atau kitab suci, dan agama-agama memang mempunyai kitab-kitab suci. Selanjutnya dikatakan lagi bahwa agama berarti turunan. Pengertian ini tampak menggambarkan salah satu fungsi agama sebagai tuntunan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya din, dalam bahasa Smith berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Pengertian ini juga sejalan dengan kandungan agama yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang merupakan hukum yang harus dipatuhi penganut agama yang bersangkutan. Selanjutnya, agama juga menguasai diri seorang dan membuat ia tunduk dan patuh kepada Tuhan dengan menjalankan ajaran-ajaran agama. Agama lebih lanjut membawa utang yang harus dibayar oleh para pengaturnya. Paham kewajiban dan kepatuhan ini selanjutnya membawa kepada timbulnya paham balasan. Orang yang menjalankan kewajiban dan patuh kepada perintah agama akan mendapat balasan yang baik dari Tuhan. Sedangkan orang yang tidak menjalankan kewajiban dan ingkar terhadap perintah Tuhan akan mendapatkan balasan yang menyedihkan. Adapun kata religi berasal dari bahasa Latin. Menurut satu pendapat, demikian Harun Nasution mengatakan bahwa asal kata religi adalah relegere, yang mengandung arti mengumpulkan dan membaca. Pengertian demikian itu juga sejalan dengan isi agama yang mengandung kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan yang terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Tetapi menurut pendapat lain, kata itu berasal dari kata religare yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama yang memang mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Dalam agama selanjutnya terdapat pula ikatan antara roh manusia dan Tuhan. Dan agama lebih lanjut lagi memang mengikat manusia dengan Tuhan. Dari beberapa definisi tersebut, akhirnya Harun Nasution menyimpulkan bahwa intisari yang terkandung dalam istilah-istilah di atas ialah ikatan. Agama memang mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Ikatan itu berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Satu kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap oleh panca indera. Adapun pengertian agama dari segi istilah dapat dikemukakan sebagai berikut. Elizabeth K. Nottingham dalam bukunya Agama dan Masyarakat berpendapat bahwa agama adalah gejala yang begitu sering terdapat di mana-mana sehingga sedikit membantu usaha-usaha kita untuk membuat abstraksi ilmiah. Lebih lanjutnya, Nottingham mengatakan bahwa agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta. Agama telah menimbulkan halnya yang paling luas dan juga digunakan untuk membenarkan kekejaman orang yang luar biasa terhadap orang lain.
Agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna dan juga perasaan takut dari ngeri. Sementara itu, Nur Hakim mengatakan bahwa agama adalah pantulan dari solidaritas sosial. Bahkan kalau dikaji, katanya Tuhan itu sebenarnya adalah ciptaan masyarakat. Mengapa? Pengertian agama yang dikutip di atas sudah pasti tidak mendapatkan kesepakatan, dan hal ini sudah dapat diduga sebelumnya. Karena sebagaimana dikatakan di atas bahwa kita sulit sekali, bahkan mustahil dapat menjumpai definisi agama yang dapat diterima semua pihak. Definisi agama tersebut datang dari kaum sosiolog yang mendefinisikan agama dengan bertitik tolak dari agama yang dipraktikkan, dihayati, dan diamalkan dalam masyarakat. Definisi agama yang mereka bangun bertolak dari bentuk forma yang tampak dari agama dan bukan dari substansi yang merupakan inti. Kaum sosiolog mendefinisikan agama dari kenyataannya yang bersifat lahiriah dan bukan dari aspek batiniahnya. Pengertian agama yang dibangun kaum sosiolog bertolak dari Dasein, yakni agama yang dipraktikkan dalam kenyataan empirik yang terlihat dan bukan berangkat dari aspek dasolen, yakni agama yang seharusnya dipraktikkan dan secara normatif teologis sudah pasti baik adanya. Agama dalam kenyataan empirik ini bisa jadi berbeda dengan agama yang terdapat pada aspek batinnya yang bersifat substantif. Pengertian agama yang diangkat dari apa yang dipraktikkan oleh kaumnya perlu disikapi dengan sikap kritis dan hati-hati. Berkenaan dengan ini, Taufik Abdullah misalnya telah mengetik pendapat Nur Hakim tentang agama sebagaimana disebutkan di atas. Taufik Abdullah dalam hal ini mengatakan, barangkali tidak perlu saya bertolak dari sini. Pertama, ia Nur Hakim sampai pada kesimpulan tersebut karena ia hanya meneliti agama melalui tulisan-tulisan para pengembara misionaris yang kehidupan keagamaan pada suku-suku aborigin di Australia yang dianggapnya paling murni. Sedangkan perhatian saya adalah pada agama yang bersifat universal. Kedua, Nur Hakim terlalu sekuler bagi selera saya. Demikian Taufik Abdullah menilai. Nur Hakim misalnya mengatakan bahwa makin modern suatu masyarakat maka makin berfungsi solidaritas yang organik. Dalam suasana ini agama telah kehilangan relevanisnya karena telah digantikan oleh moralitas ilmiah. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi tentang pengertian agama dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.